Sahabat bahagia, hidup memang penuh kejutan. Kadang menyenangkan, kadang menguji kesabaran. Dan kita pasti pernah mengalami situasi yang membuat hati resah dan tidak tenang. Tapi, tahukah kamu ada cara untuk tetap tenang meskipun masalah datang bertubi-tubi? Hari ini kita akan mencoba membahas kunci agar kita tetap tenang di tengah badai kehidupan. Simak sampai akhir ya. Jangan lupa siapkan hati dan pikiran kita agar kita mendapatkan insight terbaiknya. Sahabat, mengapa kita mudah panik saat dihadirkan masalah pada diri kita? Tentu ada banyak alasan untuk menjawab pertanyaan ini, dan mungkin jawabannya sangat pribadi dan individual. Masing-masing orang bisa sangat berbeda. Tapi kalau kita rangkum, kira-kira jawabannya tidak jauh-jauh dari hal berikut. Pertama, reaksi alami manusia. Saat menghadapi masalah, tubuh kita merespon dengan stres, jantung berdegup lebih cepat, pikiran menjadi kacau, dan sebagainya. Itu adalah respon alami manusia. Manusia itu diciptakan untuk fight or flight, lari atau dia melawan. Nah, ketika kita menghadapi masalah, seringkali tubuh merespon dengan cara itu, lari atau melawan. Maka kemudian tubuh memberikan respon dengan jantung berdegup lebih cepat dan seterusnya. Yang kedua, kita terlalu fokus pada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Banyak orang menghabiskan energi untuk memikirkan hal-hal di luar kendali mereka, yang akhirnya justru membuat semakin cemas. Misalnya saat kita sedang jalan-jalan di taman yang indah, tiba-tiba turun hujan. Banyak orang yang selalu berpikir mengapa hujan turun, dan seterusnya, tanpa dia bertindak. Padahal turunnya hujan di luar kendali kita. Atau saat jalanan macet, kita berpikir kenapa jalanan macet, dan seterusnya sampai membuat kita stres. Padahal jalanan macet itu di luar kendali kita. Yang bisa kita lakukan adalah mengendalikan pikiran kita. Jangan terlalu fokus pada hal yang tidak bisa kita kendalikan. Ketiga, ketakutan akan masa depan. Seringkali ketakutan kita bukan tentang masalahnya itu sendiri, tapi tentang kemungkinan buruk yang kita bayangkan. Seringkali ketika masalah itu datang, yang kita pikirkan adalah kemungkinan terburuk yang akan terjadi di masa depan. Padahal studi membuktikan bahwa 80% lebih bayangan-bayangan terburuk itu tidak pernah terjadi secara realitas. Maka buat apa kita terlalu memikirkan kemungkinan buruk yang akan terjadi? Bagi kita, yang harus kita lakukan adalah fokus pada apa yang bisa kita kerjakan hari ini, dan masa depan itu, hari depan itu akan mengikutinya. Selanjutnya, seringkali kita mudah terkena stres, terkena kepanikan ketika menghadapi masalah adalah karena kurangnya latihan mental. Ketika kita tidak terbiasa menghadapi kesulitan dengan kepala dingin, setiap sekecil apapun masalah akan terasa sebagai masalah yang besar. Maka sesungguhnya setiap masalah yang datang kepada kita adalah cara Allah, Tuhan semesta alam, memberikan latihan mental pada diri kita. Dimulai dari masalah-masalah kecil mungkin, sampai akhirnya kita akan ketemu dengan masalah yang kita bisa menghadapinya dengan perasaan yang tenang. Latihan mental itu penting untuk kita. Maka ketika masalah itu datang, hadapi dia sebagai teman untuk melatih mental kita. Sahabat bahagia,
Sekarang kita sudah tahu mengapa kita mudah panik saat masalah datang. Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana cara menjaga ketentraman di tengah masalah. Sahabat, ada banyak langkah yang bisa kita lakukan dan bisa kita coba. Berikut saya sajikan beberapa di antaranya. Pertama, fokus pada hal yang bisa kita kendalikan. Dari setiap masalah pasti ada bagian yang bisa kita kendalikan dan bagian yang tidak bisa kita kendalikan. Sebagai contoh, pada saat jalanan macet misalnya, jalanan macet itu di luar kendali kita, tidak bisa kita kendalikan. Buat apa kita memikirkannya sampai membuat kita stres? Ada hal yang bisa kita kendalikan, yakni sikap kita, cara kita menerima keadaan itu bisa kita kendalikan. Maka fokus kita seharusnya pada apa yang bisa kita kendalikan, yakni sikap kita, cara kita menghadapi kemacetan itu. Yang kedua, latih pernafasan dan mindfulness. Ketika emosi memuncak, coba tarik nafas dalam, lalu hembuskan dengan perlahan. Rasakan aliran nafas itu, rasakan aliran udara itu. Sahabat, ini yang disebut dengan bernafas dengan sadar. Kita sadar bahwa kita bernafas. Bernafas secara sadar tentu menarik nafas dalam, pelan dan dalam, memberi kesempatan pada organ kita untuk mengikat oksigen yang masuk. Itulah nafas dengan sadar. Dan nafas dengan sadar itu akan membantu menenangkan sistem saraf. Sahabat, jangan lupa untuk menyadari momen hari ini, saat ini, sekarang ini. Jangan terlalu terjebak dalam bayangan-bayangan masa depan yang belum tentu terjadi. Sahabat, kita seringkali berada di momen hari ini, saat ini, tapi bayangan dan pikiran kita entah kemana. Atau kadang-kadang kita sedang melakukan aktivitas saat ini, tapi pikiran kita tidak di sini, di tempat ini. Ketika kita sedang makan misalnya, mari kita nikmati makan itu. Kita nikmati rasanya, kita nikmati teksturnya, dan seterusnya. Banyak orang yang makan, tapi di tangannya dia buka medsos. Itu namanya tidak menyadari momen hari ini dan saat ini. Ini akan mengganggu sekali, akan mengganggu mental kita. Maka sahabat yang bahagia, yuk kita mulai belajar untuk menikmati momen saat ini. Semua aktivitas kita sadari sepenuhnya. Semua aktivitas kita lakukan dengan kesadaran penuh, dengan menghadirkan hati dan pikiran kita. Bukan hanya fisik yang beraktivitas, tapi hati kita, pikiran kita tertuju pada aktivitas itu. Ketika kita bisa menikmati momen-momen hari ini, itulah mindfulness, menikmati momen hari ini sepenuh hati dan sepenuh pikiran kita. Maka itu akan membantu kita agar kita bisa menjadi lebih tenang. Sahabat, yang ketiga, bangun pola pikir positif. Daripada bertanya, kenapa ini terjadi padaku? Maka ubah pertanyaan itu menjadi apa pelajaran yang bisa kupetik dari peristiwa ini. Setiap peristiwa tentu adalah peristiwa yang netral. Pikiran kita, sikap kita lah yang akan menentukan apakah kita akan menganggap peristiwa itu sebagai beban, sebagai hal yang wajar, atau bahkan sebagai berkah. Maka pikiran positif kita akan selalu menganggap itu sebagai berkah. Misalnya seorang ibu yang sedang mengiris bawang putih atau bawang merah, kemudian jarinya tergores pisau, maka sesungguhnya dia bisa saja berpikir positif. Tuhan Allah, Tuhan semesta alam sedang ingin mengampuni dosa jariku sehingga jariku sedikit tergores oleh pisau. Sahabat bahagia, sesungguhnya
nenek moyang kita mengajarkan kepada kita untuk terus berpikiran positif. Ketika kecelakaan misalnya, terjadi kecelakaan misalnya, selalu diajarkan kepada kita untuk bersyukur tidak terluka. Kalaupun terluka, bersyukur tidak parah. Kalaupun parah, bersyukur tidak meninggal. Sesungguhnya ini ajaran nenek moyang yang baik, yang menuntun kita untuk selalu berpikir positif, menyikapi semua peristiwa dengan pikiran-pikiran positif, pikiran-pikiran bersyukur. Kita tidak selalu bisa memilih apa yang terjadi, tapi kita bisa memilih bagaimana kita meresponnya. Orang yang paling tenang bukan orang yang hidup tanpa masalah, tapi orang yang tahu cara menghadapinya dengan baik. Sahabat bahagia, saatnya kita belajar menjadikan ketenangan sebagai kebiasaan hidup. Bagaimana tipsnya? Bagaimana langkahnya? Pertama, mulailah dengan rutinitas kecil. Luangkan waktu barang 10-15 menit setiap hari untuk merenung, bernapas dengan sadar, atau mensyukuri hal-hal yang tampaknya kecil dan remeh, seperti mata yang berkedip misalnya, bisa BAB misalnya. Sahabat, seringkali hal-hal kecil seperti ini terabaikan dari rasa syukur kita. Seringkali kita bersyukur ketika kita mendapatkan sesuatu yang besar. Kita lupa bahwa mata berkedip itu perkara besar. Coba bayangkan kalau seandainya mata tidak bisa berkedip. Masalah besar bukan? Maka seharusnya kita bisa berterima kasih, kita bisa bersyukur ketika mata kita bisa berkedip. Sahabat bahagia, mensyukuri hal-hal yang tampaknya remeh dan kecil ini akan membantu kita untuk bisa mensyukuri hal-hal yang lebih besar lagi. Yang kedua, kurangi paparan negatif. Terlalu banyak membaca berita buruk atau mendengar keluhan orang lain bisa mempengaruhi ketenangan kita. Semua paparan negatif itu akan mempengaruhi jalan pikiran kita yang pada akhirnya akan mempengaruhi kebahagiaan kita. Maka yang harus kita lakukan agar kita bisa hidup dengan tenang adalah kurangi semua bentuk paparan negatif. Medsos kita ketika itu berisi paparan negatif, maka segera tinggalkan. Sahabat, langkah ketiga adalah belajar menerima realitas. Kehidupan tidak selalu sesuai dengan harapan, dan itu tidak masalah. Kebahagiaan bukan soal hidup tanpa masalah, tapi soal cara kita menghadapinya. Realitas kehidupan adalah fakta yang harus diterima. Penolakan atas realitas hanya akan menambah beratnya beban. Yang selanjutnya, sahabat bahagia, pilihlah lingkungan yang mendukung. Berada di sekitar orang-orang positif akan bisa membantu kita untuk tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh oleh drama kehidupan. Sebaliknya, berada di lingkungan negatif akan membuat kita tidak bisa menikmati hidup ini. Maka kita harus membagi lingkungan teman kita, mana lingkungan teman yang bagaikan obat, yang kita hanya akan mendatanginya ketika kita membutuhkan, dan mana lingkungan itu bagaikan madu yang dia enak untuk dimakan dan menyehatkan, maka kita terus berada di dalamnya. Dan tentu saja kita harus menghindari sejauh-jauhnya lingkungan yang bagaikan racun yang hanya akan membunuh kebahagiaan kita. Sahabat bahagia, ingatlah bahwa ketenangan bukan datang dari hilangnya masalah, tapi dari kemampuan kita untuk mengelola masalah itu. Jangan biarkan masalah menguasai hidupmu. Mulailah dengan mengendalikan pikiran dan emosimu, karena kebahagiaan sejati
ada dalam cara kita menjalani kehidupan kita ini. Baik sahabat, kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa pada video berikutnya. Salam bahagia dari saya, Ki Gede Karangnongko.